Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa dzil khuluqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan Jumat kali ini kami menyampaikan khutbah dengan tema mustajabnya doa orang yang teraniaya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang driver. Dia menceritakan kepada saya peristiwa yang terjadi 3 tahun lalu, bahwa dia pernah dihina oleh seseorang yang jabatannya lebih tinggi daripadanya. Entah apa yang diucapkan oleh si penghina tersebut hingga si driver itu sakit hati. Dalam penuturannya kepada saya, kemudian dia membalas penghinaan tersebut dalam hatinya dengan mengatakan bahwa Pangeran ora sare atau Tuhan tidak tidur. Kalimat Tuhan tidak tidur adalah sebuah doa yang driver sampaikan, bahwa Allah pasti akan membalas kejahatan berupa penghinaan yang dialamatkan kepadanya. Tidak selang lama dari doa yang dia panjatkan, si penghina tersebut kemudian masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Teman-teman si driver tersebut menyarankan kepadanya agar meminta maaf kepada penghina yang berbaring di rumah sakit tersebut sebelum meninggal. Namun dengan tegas dia menolak karena dia merasa tidak bersalah. Justru seharusnya si penghina tersebut yang meminta maaf kepada saya karena dia yang telah menyakiti hati saya. Demikian si driver menjawab saran tersebut. Rasa sakit hati si driver itu terlihat lebih jelas ketika ia mendengar kabar kematian si penghina. Dia tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi justru ia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan kematian yang bukan sewajarnya dan umum itu menunjukkan betapa sakit hatinya belum terobati, dan dia merasa bersyukur atas kematian tersebut. Bahkan dalam penuturannya kepada saya, dia tidak akan pernah memaafkan kesalahan si penghina tersebut sampai mati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saya rasa kisah nyata dan inspiratif tersebut bisa kita cerna dan kita pahami untuk kita ambil pelajaran dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, bahwa setinggi apapun jabatan Anda, sebanyak apapun kekayaan Anda, seluas apapun ilmu Anda, menghina orang lain, lebih-lebih mereka yang status strata sosialnya lebih rendah dari Anda, adalah sebuah kesalahan fatal yang harus dihindari. Sebab hal itu akan terasa menyakitkan hatinya. Bukankah agama sudah mengajarkan bahwa jangan sekali-kali Anda menghina seseorang
karena belum tentu orang yang Anda hina itu lebih jelek daripada Anda. Yang kedua, bahwa termasuk doa yang akan cepat dikabulkan oleh Allah adalah doa orang-orang yang teraniaya, tersakiti, dan terdolimi. Bukankah kita bisa melihat kisah di atas? Tidak lama dari dia mengatakan Tuhan boten sare atau Tuhan tidak tidur, orang yang menghinanya kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia. Rasanya hal ini menjadi bukti nyata bahwa doa orang teraniaya tidak hanya sekedar manjur, tapi sangat manjur dan mustajab. Yang ketiga, bahwa ucapan si driver yang tidak akan memaafkan kesalahan orang yang menghinanya, dalam hal ini yang sudah meninggal, adalah sikap yang berlebihan, tidak perlu ditiru, dan berseberangan dengan agama. Sebab sikap seperti yang dilakukan si driver seakan-akan meneguhkan benarnya klausa Jawa yang menyebut nek dadi godhong ora bakal nyuwek, nek dadi banyu ora bakal nyawuk, atau ungkapan familiar Indonesia, tidak ada maaf bagimu. Padahal agama menyebut seseorang itu harus maaf, berkasih sayang, serta menyadari kemungkinan seseorang melakukan kesalahan. Logikanya, kalau kita tidak mau memaafkan orang lain, jangan-jangan suatu ketika kita juga tidak akan dimaafkan orang lain saat kita berbuat salah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, peristiwa bersumpah tidak akan memaafkan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh driver di atas pernah dialami juga oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Latar peristiwa turunnya surat An-Nur ayat 22 tersebut menyebut bahwa suatu ketika Siti Aisyah, putri Abu Bakar sekaligus istri Nabi Muhammad, berangkat perang bersama-sama dengan sahabat. Namun dalam perjalanan pulang tiba-tiba Siti Aisyah kehilangan kalungnya. Siti Aisyah turun dari rombongan dan mencari kalung tersebut. Dia mengira rombongan tersebut akan menunggu dan menghampirinya. Namun ternyata rombongan pulang ke Madinah tanpa mengetahui turunnya Siti Aisyah. Siti Aisyah istirahat di tempat itu, kemudian datanglah Sofwan bin Mu'attal menghampirinya dan mengajaknya naik di ontanya menuju ke Madinah. Peristiwa Siti Aisyah dan Sofwan tersebut dilihat dan disimpulkan oleh Mistah bahwa keduanya telah bermain mata. Sebab ketika berangkat Siti Aisyah bersama-sama dengan rombongan, namun ketika pulang hanya berduaan. Berita ini kemudian sampai kepada Abu Bakar dan akhirnya Abu Bakar bersumpah untuk tidak akan memberikan maaf dan donasi apapun kepada Mistah. Lalu Abu Bakar ditegur oleh Allah agar menghapus sumpahnya tersebut dan Abu Bakar menuruti perintah tersebut. Lalu turunlah ayat sebagaimana yang kami baca sebagai muqaddimah yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Quran Surat An-Nur ayat 22. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada pertemuan akhir itu kemudian khatib mengambil prakarsa dan mengingatkan si driver berdasarkan latar surat An-Nur tersebut dengan pertanyaan, apakah Bapak tidak akan memaafkan orang yang telah meninggal? Apakah Bapak tidak kasihan apabila yang meninggal masih menanggung dosa dengan Bapak? Saya mohon dengan keikhlasan Bapak bisa memaafkan orang yang telah meninggal tersebut. Dengan menjabat tangannya, saya bersyukur akhirnya si driver itu mau memaafkan orang yang telah berbuat salah kepadanya dan telah mengamalkan isi surat An-Nur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.